Halo, Sobat Bola Bocor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina pada tanggal 11 nanti. Gimana kira-kira peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga? Apakah teman-teman semua masih yakin dan percaya Timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Timnas Filipina di partai terakhir di kualifikasi Piala Dunia kali ini? Atau ada hal lain yang tidak kita inginkan, yang tidak ingin kita lihat di pertandingan nanti yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno? Tentunya kalau melihat dari pertandingan Timnas Vietnam dan Timnas Filipina, tentunya Timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Timnas Filipina. Vietnam aja sampai kewalahan untuk mengalahkan Timnas Filipina, teman-teman. Baru mendapatkan gol kemenangannya pada tambahan waktu 96 kayaknya, menit ke 96, teman-teman. Jadi meskipun Filipina udah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, tapi pelatih dari timnas Filipina mengatakan bahwa dia akan bermain sebaik mungkin ketika menghadapi timnas Indonesia. Itu artinya pelatih dari timnas Filipina ini, Tom Saintfiet ini, akan membuat gebrakan di pertandingan terakhirnya, akan merepotkan timnas Indonesia di pertandingan terakhirnya, dan tentunya akan membuat timnas Indonesia tidak akan lolos begitu saja ke putaran ketiga. Dia akan memberikan pressure, dia akan memberikan tekanan kepada timnas Indonesia. Jadi kalau memang timnas Indonesia mau lolos ke putaran ketiga ini, harus bisa mengalahkan timnas Filipina, karena kita tahu sendiri timnas Vietnam saat ini terus membayangi kita di posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin, berjarak 1 poin dengan timnas Indonesia. Tentunya ya melihat peluang yang ada saat ini, yaitu hanya kemenangan yang harus kita raih jika ingin lolos ke putaran ketiga. Tapi tentunya kalau melihat peluang dari timnas Vietnam juga, Vietnam akan menghadapi timnas Irak. Apalagi akan menghadapi timnas Irak di kandang Irak sendiri. Dan itu juga tidak akan mudah. Begitupun dengan timnas Indonesia, meskipun sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi kita tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan dengan mudah. Pertandingan ini akan berjalan dengan baik dan bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia. Tentunya para pemain-pemain dari timnas Indonesia wajib memberikan 100% untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Kita tahu sendiri di pertandingan sebelumnya Jordi Amat mendapatkan kartu merah dan tentunya tidak akan bisa bermain di pertandingan melawan Filipina. Tapi kita tahu juga bahwa J.I. udah tersedia di skuad timnas Indonesia. Dan menarik kita menantikan pertandingan ini, karena menurut saya nasib timnas Indonesia juga untuk sementara, untuk saat ini berada di ujung tanduk, karena kalau kalah melawan timnas Filipina dan timnas Vietnam mampu mendapatkan kemenangan atas timnas Irak, tentunya kita tidak bisa lagi mempunyai peluang untuk lolos ke putaran ketiga, teman-teman. Dan saya tidak menginginkan itu, seperti yang saya bahas tadi, bahwa lini belakang kita meskipun Jordi Amat terkena kartu merah kemarin, tapi masih ada J.I. yang bisa menjadi palang pintu dari timnas Indonesia menggantikan posisi Jordi Amat. Begitupun dengan Calvin Verdon yang udah dipastikan tenaganya juga udah tersedia di pertandingan berikutnya melawan timnas Filipina. Ya, kita akan melihat kembali starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Shin di sini melawan timnas Filipina. Apakah akan mempertahankan starting line up-nya ketika menghadapi timnas Irak, atau akan ada perubahan di starting line up ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina, teman-teman. Dan tentunya untuk lini belakang, saya sudah memastikan bahwa itu akan menjadi satu tempat dari J.I. dan Calvin Verdon. Ya, kemungkinan besar juga akan dimainkan di sisi kiri yang sebelumnya ditempati oleh Saint Patinama. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang menarik di dalam
skuad timnas Indonesia atau persaingan yang menarik, karena di situ di sisi kiri timnas Indonesia ada Nathan Choaon, ada Calvin Perdon, ada Pratama Arhan, begitupun dengan Sain Patinama. Di sisi kanan tentunya akan ada 3 pemain yang akan bersaing mendapatkan tempat di situ, yaitu Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, begitupun dengan Yaakob Sayuri, teman-teman. Jadi kita akan melihat pertandingan ini dan tentunya para pemain-pemain ingin membuktikan diri, karena di pertandingan sebelumnya kita juga tidak berharap bahwa Indonesia kalah melawan timnas Irak. Itu bukan hasil yang kita inginkan, apalagi kalau kita melihat pertandingan di babak pertama timnas Indonesia cukup banyak mendapatkan peluang-peluang, namun tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol. Sayang banget teman-teman, sayang sekali. Jadi seakan-akan melihat lini depan timnas Indonesia, kita seakan-akan membutuhkan nomor 9 murni di lini depan timnas Indonesia, seperti Bambang Pamungkas yang ketajaman niat tidak usah diragukan lagi. Tapi ya memang lini depan timnas Indonesia saat ini dihuni oleh pemain muda seperti Rafael Struijk, teman-teman. Tapi tentunya pemain ini akan terus berkembang, akan terus meningkat permainannya, dan ya semoga di laga berikutnya jika mendapatkan kepercayaan dari coaching Rafael Struijk, baik Ragnar Oratmangun, baik Marcelino Ferdinand yang ada di lini depan timnas Indonesia bisa menciptakan gol ke gawang timnas Filipina. Karena seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa pelatih dari timnas Filipina, pelatih ini berasal dari Belgia, teman-teman, dan mengatakan dia akan bermain sebaik mungkin untuk merepotkan timnas Indonesia atau bahkan untuk mengalahkan timnas Indonesia, dan ya berharap timnas Vietnam yang akan melaju ke putaran ketiga, teman-teman. Dan saya tidak menginginkan itu, tentunya teman-teman juga tidak menginginkan itu. Jadi pada tanggal 11 nanti, ayo kembali kita berikan dukungan kepada skuad Garuda Indonesia ini untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya dan bisa mengalahkan timnas Filipina dan membuat timnas Vietnam gigit jari untuk lolos ke putaran ketiga. Karena kita tahu sendiri, kita semua ingin melihat timnas Indonesia melaju sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan sekali lagi, kalau timnas Indonesia udah pasti lolos ke putaran ketiga, tentunya satu tempat otomatis ke Piala Asia berikutnya akan menjadi tempat buat timnas Indonesia untuk berlaga di turnamen Piala Asia berikutnya, teman-teman. Itu juga yang kita ingin lihat, karena seperti yang teman-teman inginkan bahwa kita ingin timnas Indonesia saat ini terus konsisten berlaga di level Asia. Jadi ya kalau ingin konsisten berlaga di level Asia, ya setidaknya harus masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mengunci satu tempat di turnamen Piala Asia. Ini kalau kita udah bisa langganan masuk ke turnamen Piala Asia, ya tentunya level kita bisa lah disebut level Asia, teman-teman. Dan mudah-mudahan level ini akan kembali meningkat dan meningkat menjadi level dunia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.